Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum kita kembali melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kita, mari kita sejenak untuk beribadah pada pagi ini. Dan sejenak juga kita akan mengambil teduh. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 565 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk berkat penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada saat ini, dan juga buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini lewat nafas kehidupan. Ya Tuhan Allah kami, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan kami untuk dapat melanjutkan setiap kegiatan kami sepanjang satu hari ini. Ajari kami Tuhan, bimbing, dan Engkaulah yang tetap mengarahkan kami untuk berjalan di jalan kehendak-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-30. Mazmur 119 ayat 30. Beginilah firman Tuhan. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Nungahu pilit dalan hasitongan, akka uhum-Mu nungahu bahen tujoloku. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Demikianlah lagu rohani sekolah minggu yang sering kita dengar sebagai bentuk pengajaran untuk memilih jalan di dalam hidup seseorang, di mana memilih jalan merupakan sebuah keharusan untuk menentukan sikap dan arah hidup seseorang. Karena jika seseorang tidak menentukan pilihannya, maka dia tidak akan sampai kepada tujuannya, melainkan akan tersesat dan tidak ada arah hidupnya. Maka harus ada pilihan. Dengan demikian juga kita melihat bahwa Daud di dalam nats firman Tuhan ini yang telah memilih jalannya. Jalan yang dipilih oleh Daud dengan tegas dikatakan bahwa pilihannya adalah jalan kebenaran. Aku telah memilih jalan kebenaran. Demikianlah yang disampaikan oleh Daud. Jalan kebenaran memperlihatkan dasar pijakannya berdiri di atas dasar kebenaran kekal, yaitu Taurat Tuhan. Dan itu adalah satu-satunya jalan yang benar untuk menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan kita harus memilih untuk berjalan di atas jalan tersebut. Bukan karena kita tidak mengetahui jalan yang lebih baik, melainkan karena kita tahu tidak ada jalan yang lebih baik. Kita bahkan tahu tidak ada jalan lain yang lebih aman
dan lebih baik daripada jalan ini. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memilih jalan itu sebagai jalan kita, jalan yang akan kita jalani walaupun jalan itu sempit. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang telah memilih jalan kebenaran itu harus senantiasa memperhatikan firman Allah sebagai pedoman perjalanan hidup mereka. Aku telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Demikianlah yang disampaikan Daud dalam nats firman Tuhan pada pagi ini. Yang artinya bahwa setiap orang percaya harus menempatkan hukum Taurat Tuhan sebagai prioritas hidup yang terdepan, yang pertama dan yang lebih utama. Seperti orang yang sedang belajar menulis, meletakkan salinan tulisan di hadapannya supaya dapat menulis sesuai dengan tulisan itu. Seperti seorang pekerja yang meletakkan contoh dan bagan kerja di hadapannya supaya dapat melaksanakan pekerjaannya dengan cermat. Maka sebagaimana kita menempatkan firman Allah dalam hati kita sebagai suatu kebiasaan yang lazim, demikian pula kita harus memandangnya dengan penuh perhatian di sepanjang waktu supaya kita dapat berjalan dengan cermat dan sesuai dengan aturan hukum Taurat Tuhan. Saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berjalan di jalan kebenaran itu dan kita mengimani bahwa jalan kebenaran itu ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percaya, beriman, dan menjadikannya sebagai pilihan adalah langkah awal dan menjadi pondasi yang kuat bagi hidup orang percaya. Sehingga ketika kita menjalani hidup yang penuh dengan berbagai tantangan ini, kita akan tetap berdiri teguh karena pondasi yang kuat dalam Tuhan Yesus, dan kita harus optimis untuk menegakkan setiap kebenaran itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama melihat bahwa masa depan yang penuh harapan, keberhasilan, kemenangan, dan hidup yang berkelimpahan akan menjadi kenyataan asal kita mau menempuh jalan yang benar, yaitu jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat memilih jalan kebenaran. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 471 ayat 1. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan
untuk firman yang telah kami terima pada pagi ini, yang kembali mengingatkan kami untuk kami tetap memilih untuk berjalan di jalan kebenaran-Mu, dan agar kami juga menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapan kami, agar dalam setiap perjalanan kehidupan kami tetap kuat dan kami tetap menegakkan hukum Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, dan agar kami tidak tersesat di jalan kehidupan ini, oleh karena kami telah memilih Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau tuntun kami Tuhan, Engkau ajari kami, Engkau bimbing kami, agar kemanapun kami akan melangkah, firman Tuhan yang tetap mengarahkan kami untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini juga Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar di setiap aktivitas kami Tuhan yang menjaga, melindungi dan memberkati setiap pekerjaan tangan kami, dan yang memberikan kami sukacita dan berkat penyertaan. Engkau juga Tuhan yang memberikan sukacita kepada setiap jemaat Tuhan, yang memberikan kesembuhan kepada setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang memberikan sukacita kepada jemaat Tuhan yang dalam duka cita, agar setiap jemaat-jemaat-Mu tetap mengandalkan Engkau di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Bapa yang baik, ini kami Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu. Di atas segala permohonan kami manusia yang berdosa, ampunkan kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.